Oke. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Jadi tugas kalian nanti adalah menuliskan satu kalimat. Nah, satu kalimat itu gimana, Bu? Diawali huruf besar A, akhir titik. Kemudian ada huruf besar baru. Ini dari sini sampai kemari satu kalimat. Jadi kamu akan menuliskan di buku kamu gini, berkalimat ya. Biar mudah kamu ingat. Satu, a great things, things happen in the years tujuh satu ED. Christian. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya. Ini kita coba lagi jauh. Jadi kamu menulisnya itu selang sebaris. Sehingga kalimat ini bisa kita tentukan. Ini contoh pertama. Ini a great thing. Ini satu subjek. Bapak ada tiga words kan? Nih, a great things. Tapi semuanya mengartikan satu noun, satu benda, hal hebat, hal yang keren, hal yang luar biasa. A great things happen. Ini verb karena bentuknya pakai ed. Nah, maka ini verb 2 ya. Kenapa? Karena tahun 571 sudah sudah lewat. Artian masa lampau. Ini bentuk pas. Jadi tugas kalian akan kalian buatkan nomor 2. Jadi setiap kalimatnya tentukan mana subjeknya dan mana predikatnya. Dan jika dia seperti ini, maka ini adalah regular. Nah, baru setelah kalian tahu mana subjek, mana predikat, kalian bisa tebak nggak kira-kira ini kalimat ini artinya apa? Dan itu akan kalian lakukan sampai habis satu paragraf. Oke, jadi word by word, oh bukan word by sentence per sentence, kalimat per kalimat, kamu tuliskan satu persatu, kemudian kamu tentukan mana subjeknya, mana predikatnya, terus subjeknya apa, predikatnya apa. Jadi ini mulai masuk ke kalimat yang tidak lagi sederhana. Dalam artian sudah ada satu kalimat yang terdiri dari beberapa nouns atau beberapa words. Jadi nanti kita akan bahas dalam kelas. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa mendengarkan dengan lebih seksama dulu di sini. Kalau tidak paham, tuliskan. Nanti tanyakan di kelas, kita akan bahas dan akan diperjelas dengan baik. Oke, sekian untuk tugasnya. Dan materi hari ini kita akan masuk ke noun. Supaya nanti kalian bisa paham dengan paragraf ini ya. Noun. Saya tulisan besar. Hari ini kita akan belajar materi tentang noun. Apa itu noun? Benda. Kata yang mensyaratkan tentang benda. Terus pasti tanya benda itu apa, Bu? Benda itu sesuatu yang bisa kita indera dengan 5 panca indera kita. Contohnya, bisa kita cium. Ya kan? Bau.
Wangi. Bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Ambil gunting. Gunting untuk potong kertas. Yang bisa kita cium apa? Bau busuk. Terus bisa kita pegang. Yang bisa kita pegang semuanya kan? Meja, kursi, apa lagi? Umi ambil gunting untuk kertas. Umi ambil gunting untuk potong kertas. Umi ambil gunting untuk potong kertas. Nggak ada di sini guntingnya. Di belakang itu. Di belakang itu. Ya, ada intermezzo dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sorry, intermezzonya. Maklumlah ibu-ibu. Nah, yang bisa kita pegang adalah apa aja? Misalkan meja. Bisa kita raba, buku. Bisa kita raba kan? Pegang kan? Bisa kita lihat, buah. Bisa kita lihat, bisa. Dengar, bisa kita dengar suara. Hmm. Hmm. Nah, terus manusia, binatang, macam mana? Keduanya juga benda. Karena mereka juga bisa dicium, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Jadi ada benda yang hidup, manusia, binatang, tumbuhan, itu masuk dalam benda yang bisa hidup. Tapi ada benda yang mati. Mati, meja, table, mati kan? Tapi cat, kucing, ya hidup. Tapi kedua-duanya masuk meja, masuk noun. Keduanya masuk dalam noun. Apa Bu? Kenapa kita harus tahu mana noun, mana bukan? Kita ingat gak rumus dasar kalimat itu? Subjek tambah predikat sama dengan sentence. Subjek ini selalu noun. Predikat selalu verb. Kenapa? Sehingga kalau kalian tidak bisa mengenal dan membedakan mana noun, kalian tidak akan bisa membuat subjek dalam kalimat. Dan kalaupun kalimatnya sudah ada, kalian tidak akan bisa menentukan kalimat. Oke, contoh ya, ini kita lihat dari contoh di atas. Contoh ini. Dari sini, dari kalimat ini, things ini yang jadi noun. Ini Bu, ini sifatnya. Kita belum belajar kata sifat, itu nanti akan kita jelaskan. Tapi ketika bergabung sifat dan noun, maka ini menjadi subjek. Things itu apa Bu? Things itu sesuatu. Sesuatu. Sesuatu bisa dipegang, bisa dilihat,
tampak seperti tidak maksudnya gimana ya? Kayak abstrak gitu ya kan? Nah, noun sendiri tadi ini semua yang bisa dilihat, didengar, dicium, dipegang, diraba ini disebut dengan concrete noun. Concrete noun. Concrete bahasa Indonesia. Dia ada, berwujud. Dia bisa kalian cium, bisa kalian pegang, bisa kalian raba, bisa kalian lihat, bisa kalian dengar. Angin, Bu, angin bisa dirasakan, bisa terasa teraba di kita. Kentut, Bu, bisa dicium kan, walaupun dia nggak nampak. Tapi ada juga benda yang dia tidak bisa kita apa-apakan dengan kelima jenis ini, tapi dia benda. Contoh, perasaan. Perasaan ini bisa dipukul, bisa dilihat, bisa diraba tidak, tapi bisa dirasa oleh hati. Ya. Oke, sehingga ada yang namanya abstract noun. Nah, ini masuk dua tipe dia. Ada yang bisa dirasa oleh hati, ada bisa dipikir oleh pikiran. Contohnya, yang bisa dipikir oleh pikiran kita. Bingung, ya kan? Pusing, galau, itu perasaan. Apa lagi? Benci. Oh, bukan benci, kebencian. Ya. Apa lagi? Nah, itu hal-hal yang membuat kita juga sebenarnya bisa mengindra dia dengan nurani misalnya. Nah, untuk apa kita tahu noun ini, Bu? Contoh, kalian mau mengekspresikan perasaan sedih kalian. Jadi ujungnya sadness is so heavy. Kamu bilang bahwa kesedihan itu sangat berat. Apalah, ini jadi subjeknya nih. Karena dia noun. Nah, dan ini penjelasan dengan kemudian. Nah, oke. Sabar dulu ya. Kalau kita ulang lagi, noun itu ada yang konkret, ada yang konkret. Yang konkret tadi kamu bisa pegang, bisa indera dengan indera. Terus ada noun yang tidak bisa kamu pegang mata indera, tapi bisa kamu rasa dengan hati dan dengan pikiran kamu. Ini juga masuk noun. Sabar. Nah, sekarang kita akan masuk lagi pengelompokan noun berdasarkan jumlah. Kalau tadi berdasarkan siapa yang menerima atau mengidentifikasi tadi ya. Sedangkan berdasarkan jumlah, kita akan bisa membedakan ada noun yang bisa dihitung. Noun, table, noun, table. Ini count artinya hitung, able bisa, dari bisa dihitung. Countable noun. Apa saja countable noun? Countable noun artinya dia adalah noun atau jenis kata yang bisa kita hitung jumlahnya. Contoh, banana. Banana apa?
Pisang. Pisang bisa kamu hitung. 1 pisang, 2 pisang, 3 pisang, 1 sisir, dan sebagainya. Bisa. Masukkan tebal noun. Water. Bisa itu? 1 air, 2 air, 3 air. Nah, ini bukan countable noun. Udara. Tidak bisa. Nah, untuk yang tidak bisa dihitung disebut dengan uncountable noun. Nah, dalam uncountable noun ada terdiri dari kata-kata benda yang tidak bisa kita hitung. Contoh, udara tadi, air. Apalagi? Fork, kentut. Ya kan? Ini tidak bisa kita hitung. Sun, air, water. Hanya saja terkadang kata-kata ini dia muncul dalam benda yang lain. Contoh, a cup of tea. Secangkir teh. Dalam posisi ini, cangkirnya yang akan kita hitung. Teh tetap tidak bisa dihitung. Jadi, two cups. Kenapa ada S, Bu? S ini menandakan jumlah dia banyak. Nah, jadi tujuan dari countable dan uncountable ini untuk melihat mana yang jumlahnya banyak alias jamak, mana yang jumlahnya sedikit. Bukan sedikit, satuan, singular ya. Jadi yang jumlahnya banyak itu disebut plural noun. Names go. Jadi name goes. Terus ada lagi bendera menjadi teman. Apa lagi? Chair menjadi two chairs. Nah, ini harus diingat juga. Dalam bahasa Inggris, satu disebut singular, pengertian tunggal, singular ya. Tunggal. Sedangkan dua menjadi plural, menjadi jamak atau banyak. Dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Satu tunggal, dua dua, tiga baru jamak. Makanya ada kitabun, kitabun, kutub, satu buku, dua buku, buku banyak-banyak. Jadi perubahan kata benda dalam bahasa Arab jadi menjadi tiga. Buku satu biji, buku dua biji, buku tiga biji, dan banyak. Dalam bahasa Inggris, buku satu, dua langsung jamak. Bahasa Indonesia, kita nggak berlaku gitu.
bahasa Indonesia, seperti yang saya jelaskan di awal, di kita semua kata-kata tadi itu ditentukan oleh keterangan. Banyak buku. Itu Inggris menjadi many books. Coba bandingkan ya. One book. Satu buku. Banyak buku. Bahasa Indonesia nggak ada banyak bukus. Satu bukus nggak ada. Kita buku tidak berubah. Hanya ditambah sedikit, banyak, dan lain sebagainya. Kalau yang bahasa Inggris, dia jadi berubah. Oke, kita sampaikan di sini dulu untuk materi hari ini. Besok di kelas kita akan bahas dengan lebih dalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.